Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari ebook digital marketing bab 4, yaitu desain pengalaman pengguna, pengembangan dan desain web. Ini bagaimana menggunakan dan atau pengalaman terhadap pengguna pengembangan terhadap desain web saat ini atau kedepannya nanti. Kita lanjut masuk ke A, definisi user experience. Nah, ini dari menurut ISO 9241:2010, user experience adalah persepsi seseorang dan responnya dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. Nah, ini adalah perkembangan dunia digital dan mobile menjadikan user experience menjadi lebih complicated dan multidimensi. Kini seseorang dapat mengakses sebuah situs web dari berbagai piranti. Ini saya mengambil kata-kata tersebut dari referensi Wiryawan di tahun 2011. Nah, ada juga perencanaan user experience pun mengalami ekspansi karena pengalaman dalam sebuah piranti akan berbeda dengan piranti lainnya. Mengakses web dan komputer desktop akan berbeda dengan mengakses web yang sama lewat smartphone. Sangat berbeda dari smartphone dan ke web. Ya, ini ada mungkin terhadap coding atau terhadap digital yang dibuatnya seperti itu ya. Begitu juga media digital yang ditampilkan semakin beragam, bermacam-macam dan bervariasi ya dengan hadirnya sosial media. Namun, dalam hal konten delivery, sebuah brand harus mengeluarkan satu bahasa yang sama di berbagai channel dan media. Untuk itu, konsep user experience perlu dipelajari lebih lanjut agar komunikasi brand tetap solid dan fokus. Nah, seperti itu. Kita akan ini adalah definisi dari user experience. Bagaimana kita akan melakukan sebuah digital experience ini atau definisi dari user experience ini tersebut. Masuk ke sub B, yaitu faktor yang mempengaruhi user experience. Nah, ini ada poin-poin yang saya ambil, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi user experience. Useful, usability, findable, credible, desirable, accessible, dan valuable. Nah, ini maaf sebentar. Ini adalah macam-macam poin yang faktor yang mempengaruhi user experience. Useful ini adalah jika tidak memiliki tujuan, tidak mungkin dapat bersaing untuk mendapatkan perhatian di samping pasar yang penuh dengan produk yang bertujuan dalam bermanfaat. Perlu dicatat bahwa berguna ada di mata yang melihatnya dan hal-hal dapat dianggap berguna jika mereka memberikan manfaat non-praktis seperti kesenangan atau daya tarik estetika. Nah, ini yang dari maksud usefulnya penggunaan. Dalam kasus sebelumnya, seorang remaja mungkin menggunakan permainan untuk melampiaskan kecemasan setelah ujian keras di perguruan tinggi. Di yang terakhir, pengunjung galeri seni dapat menggunakan patung untuk mendidik dirinya sendiri tentang teknik atau tradisi seniman, mendapatkan kesenangan spiritual pada saat yang sama dari melihatnya. Nah, seperti itu dan terhadap pengguna useful. Yang kedua itu usability. Ini adalah berkaitan dengan memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan akhir mereka dengan produk secara efektif dan efisien. Nah, ini bagaimana menggunakan usability terhadap faktor mempengaruhi user experience tersebut. Masih di penjelasan usability. Usability yang buruk sering dikaitkan dengan generasi pertama dari sebuah pikirkan produk oleh generasi pertama dari MP3 player yang sejak itu kehilangan pangsa pasar mereka karena iPod yang lebih bermanfaat. Ya, contohnya juga sebelum MP3 player yaitu maaf saya lupa. Namanya. Itu Walkman. Nah, Walkman. Nah, sebelum MP3 itu adalah Walkman, sebelum iPod adalah MP3, sebelum MP3 player yaitu adalah Walkman. Nah, berseringnya zamannya waktu dan digital dan muncullah namanya MP3 player dan setelah itu baru iPod. Contoh kasus definisi di sini adalah sebuah iPod bukanlah MP3 player pertama, tetapi itu adalah yang pertama setidaknya dalam arti UX di mana benar-benar MP3 player yang dapat digunakan. Nah, itu contohnya.
Selanjutnya yaitu adalah findable. Findable ini adalah mudah ditemukan dan dalam hal produk digital dan informasi. Konten yang di dalamnya harus mudah ditemukan juga. Alasannya cukup sederhana. Jika Anda tidak dapat menemukan konten yang Anda inginkan di situs web yang Anda mencarikan atau yang Anda surfing terhadap internet di web, Anda akan berhenti menjelajahinya. Jika Anda mengambil koran dan semua cerita di dalamnya dialokasikan ruang halaman secara acak, daripada diorganisasikan ke dalam bagian-bagian seperti olahraga, hiburan, bisnis, dan lain-lain, Anda mungkin akan menemukan membaca koran itu pengalaman yang sangat membuat frustasi. Nah, seperti itu. Lanjut, kredibel. Penggunaan abad ke-20 tidak akan memberi Anda kesempatan kedua untuk mengelabui mereka karena ada banyak alternatif di hampir setiap bidang bagi mereka untuk memilih penyedia produk yang kredibel. Lanjut ke desirable. Desirable ini Skoda dan Porsche sama-sama membuat mobil. Ya, seperti itu. Kedua merek sampai taraf tertentu dari segi useful, usable, findable, accessible, credible, dan valuable produk Porsche jauh lebih diinginkan daripada Skoda. Seperti itu. Lanjut ke accessible. Sayangnya, aksesibilitas sering hilang dalam campuran saat membuat user experience. Aksesibilitas adalah tentang memberikan pengalaman yang dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan. Ini termasuk mereka yang menonaktifkan dalam beberapa hal seperti pengendara, penglihatan, gerakan, atau gangguan belajar. Nah, seperti itu. Lanjut ke valuable. Valuable yaitu produk harus memberikan nilai. Maksudnya adalah harus memberikan nilai kepada bisnis yang menciptakannya dan kepada pengguna yang membeli atau menggunakannya. Bagaimana terhadap produk yang mereka beli atau yang produk yang mereka inginkan. Seperti itu. Kita lanjut ke C. Sub C yaitu model user experience. Nah, ini model ini adalah model Jesse James Garrett model. Ini dalam bukunya The Element of User Experience, User Centered Design for the Web menciptakan sebuah model untuk menjelaskan elemen dari user experience. Bidang yaitu bidang strategi, bidang lingkup, bidang struktur, bidang rangka, dan bidang permukaan. Nah, ini ada lanjut lagi dari model David Armano. Nah, ini model David Armano, seorang eksekutif vice president global innovation dan integration di Edelman Digital, sebuah agensi digital terkemuka, mengumumkakan sebuah model interaktif experience. Jika model Garrett lebih menggarisbawahi struktur interaksi dan kegunaan dalam kurung usability. Model Armano menarik ke belakang beberapa langkah dalam mencari user insight. Ini saya ambil referensi dari Wiryawan di tahun 2011. Ini ada beberapa dari Armano, beberapa proses dari Armano, yaitu 5 langkah, yaitu uncover, define, identity, build, dan design. Baik, kita lanjut. Sekian dari presentasi PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.